Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadi Abdullah dengan NIM 24203884202005. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi struktur aljabar yaitu homomorfisme. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan definisi, contoh, dan yang bukan contohnya. Baik, langsung saja. Yang dimana definisi homomorfisme. Nah, dalam aljabar, homomorfisme adalah suatu fungsi pemetaan dari satu struktur aljabar ke struktur aljabar lainnya yang mempertahankan operasi yang berlaku pada struktur tersebut. Secara sederhana, walaupun elemen-elemen ber Walaupun elemen-elemen berpindah dari satu himpunan ke himpunan lain, cara operasinya itu tetap terjaga. Nah, artinya hubungan operasi pada himpunan asal itu tidak berubah setelah elemen-elemen tersebut itu dipetakan ke himpunan tujuan. Nah, konsep ini itu sangat penting pada struktur aljabar karena memungkinkan kita untuk membandingkan dua struktur yang berbeda tanpa menghilangkan sifat operasinya. Baik, yang dimana ada definisi formalnya, yang dimana jika terdapat dua grup, ada grup grade pada operasi bintang dan grup H pada operasi bulat. Ini adalah dua grup. Nah, suatu fungsi f G menuju H itu disebut homomorfisme jika A, B itu elemen G. Jadi, itu berlaku F dalam A bintang B itu sama dengan F dalam A bundar F dalam B. Maksudnya itu pada F A bintang B itu dua elemen itu dioperasikan dulu di himpunan asal G, kemudian hasilnya dipetakan oleh F. Sedangkan pada ruas kanan itu FA bundar FB itu masing-masing elemen dipetakan dahulu, baru dioperasikan ke tujuan H. Nah, jika kedua cara tersebut itu menghasilkan nilai yang sama, maka fungsi tersebut itu disebut homomorfisme. Jadi, operasinya itu operasi dulu, lalu dipetakan. Nah, jika menghasilkan yang sama, maka dipetakan dulu, lalu dioperasikan. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui definisi dari homomorfisme, selanjutnya itu kita masuk ke contoh homomorfisme. Nah, misal kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x pada bilangan bulat positif. Nah, diberikan ini z itu merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu menuju bilangan bulat dengan fz-nya tadi itu 2x, yang dimana operasi kedua himpunan adalah penjumlahan. Jadi kita diberikan fungsi fz menuju z, yang dimana fx-nya tadi itu ada 2x, jadi operasi kedua himpunan itu penjumlahan. Nah, untuk membuktikan bahwa ini homomorfisme, maka kita hitung FA plus B-nya. Nah, yang dimana FA plus B itu kita sederhanakan menjadi 2A plus B. Kita substitusi tadi, itu nilai F-nya, jadi menjadi nilai 2A ditambah 2B. Nah, FA ditambah FB itu sama dengan 2A ditambah 2B. Jadi, FA ditambah B itu sama dengan FA ditambah FB. Nah,
karena kedua ruas bernilai sama, maka fx sama dengan 2x adalah homomorfisme. Nah, ini adalah contoh numerik untuk memperjelas contoh homomorfisme. Jadi hasil ruas kiri dan hasil ruas kanannya itu sama. Inilah contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transformasi linear T pada R kuadrat atau R2, yang dimana jika diberikan T sama dengan R kuadrat menuju R kuadrat dengan T itu X, Y sama dengan X ditambah Y, 2Y. Nah, fungsi ini tuh memenuhi jika T-nya itu dalam U tambah V itu sama dengan TU ditambah TV. Nah, ini tuh mempertahankan penjumlahan. Nah, sedangkan jika T sama dengan T dalam CU itu sama dengan CTU. Ini mempertahankan perkalian skalar. Nah, oleh karena itu, T-nya itu merupakan homomorfisme pada ruang vektor, yang dimana lebih dikenal sebagai transformasi linear. Karena kedua sifat ini itu memenuhi, maka fungsinya itu merupakan homomorfisme. Yang dimana fungsi itu tetap mempertahankan penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, selanjutnya contoh yang bukan homomorfisme, yang dimana contohnya itu misal kita diberikan fungsi Gx-nya itu X tambah 1. Nah, kita diberikan G-nya itu Z menuju Z atau bilangan bulat menuju bilangan bulat dengan Gx-nya tadi itu X tambah 1. Maka kita menguji apakah G-nya itu homomorfisme. Nah, caranya kita substitusi langsung saja ke rumusnya, yang dimana G G dalam A plus B itu sama dengan A plus B plus 1. Kan X-nya tadi itu kita ganti dengan X tambah 1. Jadi A plus B plus 1. Nah, yang dimana GA ditambah GB itu sama dengan A plus 1 ditambah B plus 1. Yang dimana A plus B plus 2. Jadi hasil ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda. Maka yang dimana ruas kiri itu A plus B plus 1 itu tidak sama dengan A plus B plus 2. Jadi ini di ruas kiri itu angka ini 1, ini 2. Maka karena ada selisih konstantanya, maka Gx yang X plus 1 itu bukan homomorfisme. Ini dia contohnya yang bukan homomorfisme. Ini jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, yang dimana G5 itu 6. 1 tambah 1 sama dengan G2 itu 3. Nah, jika dioperasikan di sini, maka menghasilkan perbedaan. Yang kedua itu fungsi Hx sama dengan X kuadrat. Nah, jika kita diberikan fungsi H, yang dimana Z menuju Z atau bilangan bulat menuju bilangan bulat dengan Hx-nya tadi ini X kuadrat. Nah, lalu kita uji H A plus B, yang dimana A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini penyederhanaannya. Kita buktikan lagi ruas kanannya. HA ditambah HB, yang dimana A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi untuk ruas kiri itu menghasilkan
A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan ruas kanan itu menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi perbedaannya itu ada di 2AB. Nah, karena ini eh, terdapat suku tambahan 2AB, maka eh, Hx sama dengan X kuadrat itu bukan homomorfisme. Jadi jika ruas kiri dan ruas kanannya itu tidak sama, maka itu bukan merupakan homomorfisme. Oke, bagaimana cara kita menguji apakah itu homomorfisme atau bukan? Nah, ini dia cara-caranya yang dimana langkah pertama itu kita menentukan apakah suatu fungsi tersebut diberikan, kita ini menuliskan fungsi yang diberikan beserta strukturnya pada operasi domain dan kodomain. Langkah kedua itu kita menghitung rumus F dalam A bintang B. Nah, itu sesuai dengan operasi pada himpunan asalnya. Nah, selanjutnya itu kita menghitung FA bundar FB. Ini sesuai dengan operasi himpunan tujuan. Langkah keempat, kita membandingkan hasil keduanya. Jika hasilnya itu selalu sama, maka dia merupakan homomorfisme. Nah, jika ada yang berbeda antara ruas himpunan asal dengan himpunan tujuan, itu dia bukan merupakan homomorfisme. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan yang telah dibahas dari definisi, contoh dan bukan contohnya, bahkan cara mengidentifikasi bahwa itu homomorfisme atau bukan homomorfisme. Nah, kesimpulannya itu jadi homomorfisme adalah fungsi yang mempertahankan operasi aljabar. Nah, pada grup homomorfisme itu harus memenuhi syarat yang dimana syaratnya tadi itu F dalam A bintang B itu sama dengan FA bundar FB. Nah, selanjutnya fungsi eh, itu tadi contohnya itu merupakan homomorfisme dan ada juga bukan homomorfisme. Jadi secara sederhananya itu jika ruas kiri dan ruas kanannya itu menghasilkan nilai yang sama, maka itu merupakan homomorfisme. Nah, sebaliknya jika ruas kiri dan ruas kanannya itu tidak menghasilkan nilai yang sama, maka itu bukan merupakan homomorfisme. Ini dia ringkasan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya mengenai materi homomorfisme pada struktur aljabar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.